Bantar Kembang, mama penasaran, mama ambil tangga, mama manjat Ngeliat tuh ada apa sih di balik itu ya? tembok. Ternyata ada kuburan. Mama tuh ngintip keluar, kan mamaku insom kan modelnya. Jadi pernah katanya tiba-tiba ada mbak kun turun gitu. Ngintip dong dari selimut, pakai selimut tidurnya kan. Terus aku lihat, ada perempuan nih, rambutnya panjang banget, awat-awatan, mukanya pucat. Terus habis itu mama telepon kakek aku kantor, ceritain. Terus habis itu kakek bilang, udah kamu keluar nih. Kebetulan banget si kakek tuh punya rumahnya tuh dikontrak orang, kontraknya udah habis nggak diterusin sama orangnya, pas dong, pas banget baru kosong. Terus disuruh mama suruh, udah kamu sekarang pindah ke sana, bawa aja barang seperlunya dulu, gitu. Akhirnya sama mama tuh cuman packing baju yang penting-penting aja gitu. Si Ayu juga suruh, yuk kamu beresin barang-barangmu. Kebetulan kata mama si Ayu nih barangnya nggak banyak, cuman kayak satu tas gitu. Udah pindah, terus rumah itu ditempatin sama om aku. Kebetulan kan mama punya adik cowok nih, 2. Jadi om manggil teman-temannya nginep di situ. Oh, rame-rame. Rame-rame biar nggak ada apa-apa. Suruh begadang, serius suruh begadang, yang main kartu kan biasanya kalau orang dulu tuh biasa kayak gitu kata mama. Nah udah, terus habis itu sambil besoknya langsung angkat barang, udah nggak diterusin. Nah pas mama besok balikin kunci, kebetulan anaknya yang punya rumah kan tinggal nggak jauh dari situ. Pas dia balikin kunci, mama tuh sebenarnya lumayan akrab nih. Jadi si anaknya yang punya rumah itu cowok laki, punya istri sama anak. Nah, si mama akrab nih sama istrinya, karena sering kayak sama ibu-ibu lah ya. Sama ibu-ibu, atau kadang si istrinya masak, mama suka dikasih. Mama kalau ada makanan suka ngasih gantian gitu. Terus mama pamit, saya pamit ya, saya pindah. Terus, lo kenapa? Terus mama, karena udah akrab ya, mama cerita. Tahu nggak istrinya bilang apa? Kak, saya sebenarnya udah mau ngomong dari dulu, cuman saya nggak enak soalnya kakak baik. Nanti saya juga pengen ada temennya. Nah itu. Nanti kakak pindah. Kakak pindah, saya nggak enak sama mertua saya kan, itu jatuhnya punya mertuanya kan. Tapi karena kakak udah gini ya udah gitu. Jadi mama pas pamit tuh sama si Ayu, si Mbak, mereka cerita berdua gitu. Terus akhirnya ya udah deh kak, semoga di rumah yang baru betah ya. Kapan-kapan main sini ya kak gitu. Terus habis itu mama udah tinggal. Terus denger cerita sih terakhir sampai sekarang rumahnya masih kosong. Jadi nggak ada yang kontrak lagi. Terakhir orang tua aku aja udah. Iya. Gitu. Cuma kata gitu mama ya epic banget tuh yang kamu nangis tiba-tiba ada suara anjing ngelolong. Bisa barengan. Dari dini banget. Iya. Itu. Jadi ya rumah itu masih kosong. Banyak sih yang nanya itu rumah di jalan apa, aku nggak bisa ngomong. Tapi memang kata mama biasanya sebelum mama papa yang nempatin, biasanya rumah itu jadi kantor. Oh, jadi cuma orang datang pulang. Iya, datang sore pulang. Jadi kan benar-benar kantor lah, gitu. Kalau tapi sebenarnya yang punya rumah tuh tidak mengharuskan kayak harus kantor ya, harus rumah, enggak. Yang penting ada yang isi aja, bebas lah. Yang penting ada yang ngontrak. Jadi ya itu baru kejadian sedikit, masih ada rentetan kejadian-kejadian lagi. Tapi kalau nggak salah tuh begitu pindah rumah ke rumah bekas rumah kakek sih nggak ada apa-apa ya. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, cuman yang ada lagi tuh jadi kan papaku dulu D3 nih, karena mungkin bekerjanya baik, berprestasi, pinter juga. Naik jabatan lah. Gitu. Akhirnya supaya bisa naik jabatan dan pindah ke kantor pusat harus S1. Ya udah disekolahin sama kantor sama Telkom. Kamu saya sekolahin lagi aja. Jadi papaku tuh STT angkatan pertama nih. Kan ada tuh STT Telkom di Bandung. Nah, papaku angkatan pertama. Waktu itu kalau nggak salah dia sama 3 temennya, jadi 4 orang nih angkatan pertama. Masih nebeng di gedungnya ITB, belum punya gedung sendiri saat itu nggak salah. Nah, pindah ke Bandung, otomatis harus ngontrak rumah di Bandung dong. Sekeluarga diajak lah, sekeluarga diajak pasti. Kecuali si Mbak, kata mama si Mbak. Itu akhirnya nggak lanjut Mbak Ayu, karena mau kawin apa gitu lupa. Ya, biasa lah ya. Jadi udah pulang nggak lanjut lagi dia. Padahal mah orangnya oke, cuman ya udah mungkin jodoh kerjanya sampai situ doang. Udah si mama pindah nih ke Bandung sama aku. Dikontrak, dicariin rumah sama Telkom. Oh udah rumah ini aja. Kakak masih bayi juga nih usianya apa udah sekitar berapa tahun? Ini udah 1-2 tahun lah. Udah balita ya? Udah balita, mungkin udah sedikit bisa mengenali lah. 1-2 tahun lah. 1-2 tahun. Pindah nih ke Bandung. Disewain lah rumah sama Telkom.
rumahnya gede sama kayak si rumah yang di Pekanbaru ini, gedenya hampir sama kata mama. Tapi bedanya ini nggak di Hook, cuman ini di komplek yang lumayan oke dan bergengsi saat itu di Bandung. Yang punya Crazy Rich juga ternyata kata mama, tapi nggak tahu Crazy Rich Crazy Rich mana ya, cuman terkenal kok dia kata mama. Nah hokinya kenapa Telkom ngontrakin rumah di situ, karena rumah itu udah ada perabotan. Oh, jadi tinggal datang aja bawa badan beres. Bawa badan. Ya, jadi mama ribet. papa nggak usah bawa perabotan dari Pekanbaru lagi kan. Aku waktu itu kan masih di Pekanbaru waktu kejadiannya. Pindah ke Bandung. Bandung tuh kalau nggak salah 92 sampai 94 kalau nggak salah. 2 tahun di Bandung. Karena sekolahnya 2 tahun kan. Itu juga papaku sekolah tetap masih kerja juga. Jadi kalau pagi nggak usah dikerja, sore sekolah ya gitulah pokoknya. Buka rumahnya ini udah ada perabotan, dan perabotan itu termasuk saat itu mewah, mama. Mama bisa nandain mewah tuh dari mana? Karena dalam rumah itu kata mama perabotannya kayu jati. Oh, jati kan mahal ya. Terus dia punya peralatan makan yang mahal-mahal. Bener-bener peralatan makan yang buat catering, yang kayak buat catering. Bahkan kata mama kalau nyewa catering dia nggak bawa peralatannya, bisa ada peralatan itu lengkap. Oh, oke. Gitu. Emang yang punya rumah yang punya gitu. Rumahnya tuh gede, dia punya layout rumahnya tuh, ini depan halamannya gede. Ada pohon gede juga, pohon apa ya aku lupa, pohon mangga atau apa. Nih aku masih lumayan inget rumahnya. Jadi di sini ada garasi, tapi garasinya bukan yang bukaan ya, garasi yang halaman gitu aja. Yang los gitu. Los gitu. Terus ini kalau kita ngadep rumahnya ya, garasi. Ini pagar yang buat digeser-geser. Buka tutup. Masuk. Di sini pintu utama. Nah, masuk pintu itu di sisi kiri sini, di sini itu ada ruang tamu. Udah ada yang aku bilang kursi-kursi tadi sama sofa. Perabotan. Terus di sebelahnya tuh ada kamar 2, sininya kamar mandi. Jadi kamar pintunya hadapan gitu, sini kamar mandi. Terus begitu masuk, selain ruang tamu ini, di sebelah kanan tuh ada kayak dapur bersih. Sama ada ruangan kecil. Ruangan kecilnya itu aku lupa ukuran berapa, cuman mama cuma naruh karpet sama TV. Itu dipakai ruangannya buat kalau mbak lagi masak atau mama lagi masak, aku main di situ. Jadi aku kayak tidak mengurangi resiko misalkan aku nggak sengaja mecahin barang gitu. Iya, ditaruh situ lah. Nah, harus lebih aman lah gitu. Terus di belakang tuh kan masih ada nih, ini dapur bersih. Ini dapur kotor, ada tempat makan, tapi tempat makan tuh open air, halamannya gede. Halamannya tuh gedenya lumayan lah, bisa buat anak kecil main bola gitu, muter-muter tuh bisa. Nah, terus sampai di situ mama nge-hire mbak baru. Butuh bantuan lah ya. Butuh bantuan karena ART baru. Karena rumahnya tuh kalau dia bersih-bersih sendiri kesian. Gede, pusing. Cukup gede, pusing. Terus ditambah lagi kan mamaku kadang waktu itu kan nggak kerja kantoran, cuman karena mamaku pinter bikin prakarya kayak bunga yang kayak kalau kita baru buka restoran dikirimin orang gitu. Bunga congratulations. Dia sering nerima kayak gitu. Biasanya pesanan dari teman-teman kantornya papa. Gitu. Bunga papan ya? Iya, nggak papan sih, bunga yang gede gini, tapi yang ada ucapan congrats for opening apa gitu-gitulah saat itu. Kerajinan tangan lah ya. Nah terus jadi kalau bikin kembang tuh ya, atau memasak, aku main di ruangan itu. Nah kan karena durasi aku sama si mbak lebih banyak, jadi kadang kan kalau aku cuma berdua di rumah nih sama mbak, jadi kata mama si mbak itu sering banget ngeliat aku ngomong sendiri di ruang main itu. Ya aku nggak sendiri, sebenarnya di situ ada. Tapi aku baru sadar sekarang itu bukan manusia yang aku ajak ngomong. Gitu. Jadi aku kan, mamaku tuh dulu beliin aku mainan, nggak tahu zaman sekarang masih ada apa enggak. Namanya balok tumpu, jadi balok disusun-susun jadi kayak pintu rumah gitu. Yang dari kayu dicat itu warnanya. Yang nemenin kakak ajak main itu ingat gak rupanya kayak gimana? Ingat, rupanya anak laki-laki, tapi kulitnya tuh gelap. Terus dia botak. Cuma pakai celana cawat doang. Celana cawat itu celana pendek gitu? Iya, kayak boxer, tapi nggak boxer, kayak ya mungkin celana zaman dulu lah ya. Iya, anaknya botak. Dia tuh sering banget ngeliatin aku begini, maaf ya, kakinya dilepet gini. Jadi aku main depan dia, terus aku suka sini main sama aku. Ya aku nggak ngerti itu bukan manusia. Sini main sama aku, dia selalu geleng gitu. Dia diem aja pokoknya ngeliatin kakak aja udah ya. Terus kalau si mbak datang, hilang. Dia hilang.
Nah terus suatu hari pernah mama papa pergi, aku cuma di rumah sama mbak manggil aku ke ruang tamu, tuh sini deh, ngajak aku ngomong duduk di deket meja gitu. Kamu tadi ngomong sama siapa? Gitu. Ada temen kok mbak, aku bilang gitu. Aku ngomong bahasa Sunda, ayo temen teh gitu. Aku ngomongnya bahasa Sunda kata mama. Hah, nggak ada siapa-siapa? Ada, bang, ada kok. Tadi waktu mbak datang nggak ada siapa-siapa. Ya soalnya dia takut sama mbak. Jadi aku ngomongnya polos gitu. Terus pernah juga mama tuh tengah malam karena dapet orderan rangkaian dadakan. Kebetulan mamaku insomnia. Tipikal yang nggak bisa tidur malam, bisa tidurnya agak subuh ke pagi. Jadi si mama ngerangkai bunga nih malam-malam, tengah malam tuh. Terus mama kan ngerangkai bunga kan dibuka nih pintu yang ke halaman sama tempat makan tadi. Maksudnya biar ada udara masuk. Iya, adem lah. Tiba-tiba tuh dari jauh kejauhan itu, dari sudut mata mama ngeliat kayak ada kresek hitam. Tau nggak kresek hitam? Kantong kresek. Cuma kantong kreseknya kok gerak, padahal nggak ada angin. Ngeguling-guling gitu ya? Ngeguling-guling terus tiba-tiba jadi gede. Waduh. Terus si mama kan, apaan sih tuh? Iya. Nah si mama itu sama bare-bare sama si mbak. Jadi orang zaman dulu nih kan, nggak semua orang punya dispenser ya. Jadi mama tuh udah nyetok air panas di termos. Maksudnya biasanya kalau pagi biar bikinin aku susu atau apa teh jadi nggak gampang. Nah mama ambil termos dituang ke panci gede, di panci apa di ember gitu. Terus disiram ke pasir tadi. Pasir tadi kayak terus terbang ke balik tembok. Nah besok paginya terus papa keluar. Dek, kok berisik banget sih? Berisik. Iya, tadi saya dengar kayak ada suara nenek-nenek berantem. Nenek-nenek? Nah itu. Nggak ada apa-apa. Papa ngingo kali. Mama ngomong gitu. Ya udah, kamu masih lama nggak? Nggak, dikit lagi nih. Terus papaku tungguin. Udah selesai, mama tutup pintu. Tidur kan. Terus besok paginya, sebelum ngantar kembang, mama penasaran. Mama ambil tangga. Mama manjat tuh. Ngeliat ada apa sih di balik itu ya? Ternyata ada kuburan. Jadi sebenarnya kalau ada yang kayak gitu disiram air panas efektif ya? Nggak tahu, kabur ya nggak mereka? juga. Cuman maksudku kayak aku tuh nggak nyangka juga sama reaksinya mbak gitu. Kok dia spontan bisa nyiram air gitu panas gitu, dan udah disiapin pula gitu loh. Itu gue kayak wow gitu kan. Terus kayak tapi si mamaku juga bilang sebenarnya tuh kalau orang zaman dulu kayak gini-gini tuh kayak udah biasa buat mereka. Lagi mamaku tuh dulu kan waktu tinggal di Pekanbaru tuh di daerah Kulim. Kebetulan kakek tuh rumahnya sebenarnya nggak jauh dari jalan gede. Cuman antar jarak rumah ke rumah kakek tuh nggak ada rumah. Let's say jaraknya dari rumah satu ke rumah lain tuh bisa 500 meter. Gitu. Terus rumahnya tuh nggak ada rumah, ada kayak pohon rambutan tinggi. Dikelilingi pohon-pohon ya? Pohon-pohon atau kebun-kebun gitu. Pohon sih lebih baik pohon, tapi bener-bener nggak ditempatin gitu. Nah kalau di Bandung itu, si mbak itu juga, mbak yang nanya aku tadi, mbak RT baru, dia tuh juga pernah kata mama, dia ngigo ngeliat rumah itu kayak istana bagus banget gitu. Terus pas bangun ternyata ya gitu. Terus dia sempet kata mama kayak ngalamin gangguan-gangguan tapi nggak mau bilang. Sampai akhirnya dia mutusin berhenti itu. Berhenti terus sama papa ya udah dipulangin karena dia nggak mau lanjut. Nah pas banget sebenarnya pas si mbak itu udah selesai, papa sekolahnya udah selesai, jadi si mbak ini cukup lama kok. Nemenin 2 tahunan lah ya? Hampir 2 tahun lah. Pindah ke Bekasi, ada Bekasi sempet ngontrak dulu nih. Nah pas ngontrak, nggak ada kejadian apa-apa kalau di rumah ya. Cuman kata mama pernah sih satu waktu ada angin kenceng, padahal nggak hujan nggak panas, nggak hujan nggak apa, malam tapi ya. Kan kalau biasanya angin kan disertain hujan gitu. Nah ini anginnya kenceng banget. Terus mama tuh ngintip keluar, kan mamaku insom kan modelnya. Jadi pernah katanya tiba-tiba ada mbak kun turun gitu. Nah turunnya smooth banget, gitu. Melayang gitu turun ke bawah. Melayang gitu. Terus pernah juga ini mama yang cerita sama aku ya di rumah ini. Jadi mama tuh kan tipikalnya ada orang yang kalau zaman dulu nggak cashless ya, orang lebih senang megang duit tunai. Orang zaman dulu zaman aku kecil itu. Kalau sekarang kan banyak cashless gitu duitnya ya. Iya. Nah, mamaku tuh dulu selalu nyetok uang cash. Maksudnya kayak mau beli apa jadi nggak harus KTM. Aja, betul. Nah, pernah satu waktu kok dia uangnya berkurang. Dan ternyata tetangga juga ngalamin. Ternyata kejadian ini terungkap gara-gara kakekku datang. Jadi kakekku datang nih dari Pekanbaru kan udah pensiun kerja. Biasalah datang nengokin cucu, biasa. Main aja gitu ya. Main aja, nenek. Terus
kakek tuh lihat ada satu tetanggaku lewat di depan rumah, bapak. Terus nanya ke mama, itu siapa, kamu kenal nggak? Oh, aku lupa namanya siapa pak. Tapi tetangga siapa? gitu. Tapi tetangga di situ kok ya, rumahnya di situ. Oh gitu. Terus kakekku ngomong gini, kamu uangnya sering hilang nggak? Padahal nggak cerita ya? Nggak cerita. Tetangga ada yang hilang nggak? Kok ya tahu? Aku bilang, ya itu dia keliling bawa tuyul. Oh, ngambilin Gitu, uang ya, digendong. Jadi kok di penglihatan dia, kalian tau gak sih anak kecil kalau Ya, kita gendong di ini yang kakinya di sini. Iya. Kayak gitu. Oh. Terus Gitu, diapain tuh? Terus akhirnya sama almarhum kakek bilang ke mama, nih kamu juga kasih tahu tetanggamu nggak apa-apa. Jadi katanya kalau naruh uang sekalian taruh cermin aja kecil. Makanya kalau aku nggak tahu kalian notice apa nggak. Jadi aku dulu waktu aku masih umur 17-18 lah ya, aku tuh kalau beli dompet aku selalu bingung kok dompetnya ada cermin. Dulu aku pikir buat ngaca, namanya aku perempuan kan. Iya. Ternyata fungsinya buat itu. Kita kan cowok-cowok nggak mungkin beli dompet yang ada cerminnya kan. Nah iya, cuma dompet cewek ada cerminnya emang. Aku selalu aku juga baru aku ngomong pas mamaku cerita, oh iya mah, pantesan ya kita kalau beli dompet zaman dulu tuh bukan dompet yang branded, dompet yang lucu-lucu gitu. Iya. Kok ada cerminnya kecil ya? Ada cerminnya kecil ya? Ya itu buat fungsinya. itu. Jadi dia kalau ada cermin tuh atau ada katanya ya, ini katanya sih. Kacang aku hijau ya? nggak pernah ngalamin either kacang hijau atau kalau perempuan kan rambutnya panjang nih. Iya. Rambutnya kalau rontok diuntul-untul aja. Jadi dia ntar sibuk ngelurusin si untulan itu. Jadi nggak jadinya ambil uang. Katanya gitu. Cuma kalau mamaku naruh cermin aja gitu. Jadi sejak saat itu mamaku kalau nyetok uang cash taruh cermin. Dan, Aman. iya, alhamdulillah sih pasti kasih tetangga nggak ada kejadian apa-apa. Terus si bapak itu nggak pernah nunjukin diri lagi, nggak tahu pindah, nggak tahu apa kata mama. Karena aku tinggal di komplek itu nggak lama sih, sebentar doang. Gitu. Karena dinas aja ya, ngontrak doang, terus pindah ke klaster. Nah, si klaster ini juga aku sempat cerita sih jujur di Duyusi. Jadi nggak apa aku ceritain di sini juga kan, itu nggak ada visualnya. Yeah, oke. Jadi waktu baru pindah itu kan mama papa beli rumah baru nih, maksudnya baru dibangun. Klasternya Jadi pas di beli, Bekasi juga. Masih di Bekasi juga. Itu rumahnya lagi dibangun nih, jadi belum nggak bisa langsung kita tempatin. Masih rumahnya nunggu. lagi dibangunin, masih nunggu. Jadi suka aku diajak lah ngecek rumahnya udah sampai mana progresnya. Ngecek progres. Pas udah selesai, kita langsung pindah ke situ. Nah, di situ saat itu yang tinggal cuman aku sekeluarga, sama selisih satu rumah ada satu keluarga lagi, sisanya kosong. Karena masih baru ya? Iya, sisanya kosong. Belum nempatin. Jadi dia tuh layoutnya, kompleknya tuh manjang ke belakang. Kan ada yang luas gini kan, kamu pasti tahu deh ini manjang ke belakang. Nah, suatu hari mama karena baru pindah, terus si mbak baru berhenti. Biasanya mbak zaman dulu tuh berhenti kan nikah gitu kan. Iya, seringnya gitu. Nah, berhenti, mama rapi-rapi rumah nih malam. Jadi aku sama papa udah tidur sama adik aku. Terus mama biasalah nyapu, terus beres-beres lah. Pas dia nyetrika, dia tuh ngerasa lapar, kayak kan kalau habis kita berkegiatan kadang kan capek ya, lapar karena energi udah kepake buat itu. Lapar nih, mau makan gak ada makanan, mau masak Indomie males gitu. Bunyilah teng teng teng. Tukang Tahu nasi kan? goreng. Tukang nasi goreng yang sendoknya dibenturin ke pancinya dia, pantat pancinya itu. Iya. Nah, mama tuh, wah ada kang nasi goreng. Kebetulan nih bener. Lagi lapar. Nah, kebetulan kan ini pintu masuk si komplek. Masuk ke sini, perempatan pertama belok kanan, belok kiri. Nah, rumah yang aku tempatin satu yang belok kiri. Nah, mama ambil piring dong keluar. Jadi mama kan di sini nih. Nunggu. Si abang nasi gorengnya di sini, yang mau belok kanan. Mama lihat kan abang nasi gorengnya. Terus mama dipanggil. Nepok. Biasa kan orang gitu. Maksudnya piringnya dipijat ke sini terus nasi goreng gitu kan. Bang, gitu manggilnya. Nah, kata mama abang nasi gorengnya berhenti. Terus muter badannya pelan banget. Merinding lagi. Muter badan, terus bilang, "Bang, sini bang, saya mau beli." Ngomong gitu. Abangnya cuma ngangguk doang. Kata mama sih ngangguk, tapi dari jarak segitu ngerasa kayak tatapannya kosong gitu. Kayak beda. Kosong gitu. Kayak kalau kan biasanya kalau abang nasi goreng, langsung situ kan. Ya buru-buru kan. Gitu, dia cuman ngangguk, balik badan terus lanjut ke belakang. Karena lewat yang kanan tuh bisa ke belakang. Jadi nggak nyamperin si tante ya? Enggak. Nah, si mama tuh mikir kok dia ke belakang. Terus mama inget karena di komplek itu masih banyak rumah yang dibangun di belakang.
mikir gini, oh mungkin udah di booking tukang. Oh iya udah ya langganan kan? gitu teh. Tukang-tukang pada Pak sini dulu yang pesan mungkin gak 1-2 banyak gitu kan. Tukang-tukang kalau ngebangun rumah kan nginep di rumah itu Iya kan. betul. Dah, terus mama nungguin tuh di luar sambil ngerokok. Mamaku ngerokok nih kebetulan. Kan banyak nanya, mamanya ngerokok? Iya, mamaku ngerokok. Ngerokok gitu kan. Sambil mikir gitu. Kok abangnya lama banget, setengah jam. Ngerokoknya di teras rumah. Kan teras ada kursi 2 gitu buat naruh sama ada meja, ada asbak gitu. Ngerokok. Lewatlah satpam. Kebetulan ini tuh pintu masuknya cuma 1. Gitu. Dan si satpam komplek itu per 1 atau 2 jam keliling biasanya. Keliling, biasanya sih 1 jam. Keliling nih kebetulan lagi naik sepeda. Kadang jalan kaki, kadang naik motor gitu. Ini lagi naik sepeda. For information, ini si satpamnya udah almarhum ya, udah meninggal nih. Soalnya yang nanya ke aku, Kak, kulik dong masalahnya nih yang orang ini nih, yang lewat ini udah almarhum, baru meninggal karena COVID. Maksudnya minta dikulik karena dia banyak story kali ya? Pasti banyak memang. Oke. Dia nyamper, kita sebut aja satpamnya Mas E ya. Bu, manggil mamaku kan. Ngapain? Mas gitu. Matiin rokok. Kok ibu belum tidur gitu? Karena itu udah jam mamaku tuh pas abang nasi goreng itu jam 2:30 pagi. Buset. 2:30 ya. Pantas. Terus ini pas lewat kayaknya sekitar jam 3 kata mama. Si sampai bilang, Bu, kok belum tidur gitu kan? Oh iya bang, gue sih ngomongnya gue habis beres-beres tadi gitu. Lapar banget gue, tadi gue denger ada tukang nasi goreng. Terus satpam bang, si Mas E nih, satpam tukang nasi goreng. Dia gitu kan, iya tadi pas gue keluar dia ada di situ tuh. Nunjuk mama kan yang arah berlawanan tuh. Terus dia abis gue panggil, cuma nengok doang terus dia ke belakang. Gue pikir apa dia udah di booking tukang belakang kali. Terus tolong dong, mamaku akhirnya minta tolong kan. Sebenarnya emang udah mau ngomong, tolong dong, lo ke belakang kan naik sepeda, panggilin kesini, gue lapar banget, gue udah capek kalau masak. Tahu satpamnya bilang apa? Bu, tukang nasi goreng terakhir keluar jam 10. Sekarang jam berapa? 2:30 berarti yang dilihat apa dong terus tadi? Lah, terus tadi tukang nasi goreng gue liat siapa? Terus kata mama raut mukanya si Mas E tuh udah mulai takut karena si Mas E ini tadi mau muter. Jadi rute muternya dia ke kiri dulu, baru ke kiri, ke belakang, baru ke kanan, keluar lagi. Iya. Terus dia akhirnya kayak, ya udah Bu, ibu balik ke dalam deh. Dia akhirnya kata mama balik ke pos. Saya mau balik ke pos aja tidur. Karena tukang nasi goreng yang gak jelas itu ya. Nah, itu tadi dan aku juga pernah sebenarnya, tapi nggak apa-apa deh aku ceritain di sini walaupun udah cerita tempat lain tapi nggak apa-apa. Tapi ini kompleks sebenarnya ini aku cerita yang aku alamin aja ya. Sebenarnya tetangga juga ada yang ngalamin cuman kayaknya dari enakan sudut pandang kakak aja. Nah, pas aku sama mama pindah ke rumah ini bukan rumah gede kok, rumah kecil. Cuman ada 2 kamar utama, 1 kamar mbak, 2 kamar mandi. Jadi lewatnya gini. Ini kalau kita ngadep rumahnya ya. Ini aku cerita karena rumahnya udah berubah. Jadi ya udahlah, aku udah santai, udah ganti pemilik juga kan. Nah, aku udah nggak tinggal di rumah itu lagi. Jadi rumahnya itu di sini garasi nih. Garasinya mama kasih kanopi gitu. Hadap-hadapan sama pagar berarti itu garasinya? Nggak ada pagar. Jadi tipe rumah di sini klaster ya? Klaster tapi nggak punya pagar. Oke, yang tinggal ngelos gitu aja. Tinggal ngelos gitu. Jadi enak nggak usah buka tutup pagar gitu. Jadi ini garasi. Buat kanopinya. 1 mobil ada kanopi, mama bikin ada kanopi. Sebenarnya kan setnya nggak ada kanopi, cuma bikin. Nambah sendiri. Terus di kanan tuh ada taman kecil. Terus di garasi ini pintu tembusnya ke dapur. Ini pintu utama. Nah, kalau kita bahas dari dapur dulu ya, masuk dapur. Dapurnya modelnya manjang gitu. Dapur, terus di sini ada sudut naro meja makan. Terus di situ di maju lagi tuh ada kamar mandi sama mesin cuci, kamar mandi Mbak, sama kamar Mbak ART. Udah. Gitu. Nah, kalau dari pintu utama masuk itu ada ruang tamu. Tapi ruang tamunya kayak 2 set gitu, mama bikin sofa di sini style-nya beda, sini beda. Gitu. Terus tapi sama-sama ruang tamu itu. Ada telepon, zaman dulu kan ada telepon waktu itu ada telepon kabel, belum ada HP. Terus karena waktu aku pindah situ tahun 99, kan HP tuh mulai boomingnya 2000-an ya. Terus di belakang ruang tamu itu mama naruh kayak kaca semua, yang kita bisa lihat ke situ ada pintu. Di
Di situ ada teras kecil, teras belakang, sama ada ini kolam tapi dibikin semi air terjun gitu. Oh, biar ada yang ada gemericik air gitu lah ya. di setel airnya keluar gitu. Oke. Nah, terus di sisi ruang tamu sini yang kanan tuh, ini kan kamar utama nih, yang jendelanya ngadep ke taman depan. Nah, terus kamar mandi di dalam. Terus ini kamar aku. Terus di kamar aku tuh sama ada jendela juga kayak yang di sisi buat lihat ke depan gitu. Karena itu ada taman belakang sebenarnya kecil banget. Iya. Gitu. Nah, karena mamaku ngelihat toh kamarku ngadep ke tembok belakang, tembok tetangga, jadi dikasih tirainya yang tipis aja biar nggak kelihatan. Siapa juga yang mau ngintip, logikanya gitu kan. Iya. Gitu. Nah, terus ke gambar ya. Jadi kan tinggalnya di rumah itu aku, mamaku, papaku, adikku, sama mbak. Ini kakak usia berapa nih? Kayaknya usia di 9-10 tahun, 10 8 tahun. apa 9-10 tahun ya. Oke. Kelas 3 SD aku ingat. Nah, terus habis itu suatu hari aku punya tante nih, sepupunya mama. Si tante ini rumahnya nggak jauh dari rumah ini, tapi beda komplek, nggak jauh tapi. Si tante ini dia suaminya lagi ke luar negeri. Waktu itu buat ada urusan kerjaan, tapi lama, sebulanan. Nah, si mama mikir daripada si tante kenapa-napa nggak ada yang tahu kan. Di rumah sendiri, udah suruh aja ke rumah kita dulu. Ntar sesekali kita ke rumah dia lah, rapi-rapi rumah. Nginep, tidur sama aku. Kebetulan kan adikku masih kecil, tidurnya masih sama mama papa. Jadi suatu malam, aku lupa malam apa itu, karena masih kecil. Nah, suatu malam tuh aku tidur kan sama tante aku nih. Terus aku bangun tengah malam, kayak kebangun tiba-tiba tok gitu. Kebangun terus yang mau tidur lagi tuh susah. Nah, pas kebangun, aku dengar dari ruang tamu, tapi bukan ruang tamu yang pintu depan, ruang tamu yang pintu belakang. Yang beda. Ada suara perempuan kayak nyanyi, tapi nyanyi seriosa. Tahu kan? Nyanyi opera. Gitu. Kayak film The Penthouse lah kalau sekarang yang drakor itu. Gitu. Terus aku tuh mikir dong, terus aku lihat jam. Aku lihat jam kan, aku biasanya kalau kayak gitu aku ada jam dinding. Jamnya kayaknya sekitar jam 12 jam 1 aku lupa. Aku mikir dong, siapa mama gini nyanyi seriosa? Mamaku penyanyi, iya. Jadi kan kadang suka nyanyi di wedding gitu-gitu ya. Tapi suaranya nggak begitu. Dan mamaku nggak nyanyi seriosa. Dan nggak malam-malam juga. Dan nggak jam segitu juga, gitu kan. Mau ngapain latihan vokal jam segitu? Nah, aku akhirnya diem tuh. Tapi aku takut, jujur aku takut banget. Terus aku akhirnya kayak berusaha tidur tapi nggak bisa kan. Tapi suara itu terus masih ada terus? Masih ada, setengah jam kayak suara itu. Buset. Aku agak apa karena aku selama suara itu bunyi aku ngeliatin jam. 5 menit, 10 menit, aku ngitung gitu. 5 menit, 10 menit gitu. Terus sampailah suara itu udah selesai. Terus aku kan berusaha tidur nih. Tiba-tiba tuh aku kayak penasaran gitu. Mau tahu siapa sih yang nyanyi gitu? Enggak. Penasaran siapa ya, tapi takut gitu. Terus dari jendela kamar aku itu, aku kok denger kayak ada suara perempuan yang ketawa. Taunya gitu. Serius. Kirain. Biasa aja dong. Merinding ya? Lumayan. Belum ini. Oh, belum. Bikin epicnya belum. Oke. Terus habis itu aku ngintip dong dari selimut, pakai selimut tidur ya kan. Terus aku lihat, apa itu? ada perempuan nih. Rambutnya panjang banget, awat-awatan, mukanya pucat. Pandangannya kos. Ya, terus dia ngeliatin aku gini. Miringai. Bajunya putih? Tapi lusuh putihnya. Iya, kayak kotor gitu. Iya, terus aku kayak sempet terdiam 5 detik. Nge-freeze? Nge-freeze, pasti. Jujur, aku gak tahu lihat-lihat. Aku kalau ngeliat kayak gitu, aku pasti ada nge-freeze-nya dulu. Tuh, terus aku kayak, terus dia kayak tawa gitu. Dia tahu kakak bisa lihat kali ya. Terus habis itu aku langsung nutup selimut, aku takut gitu. Sampai aku nangis, jujur sampai aku nangis. Terus dia kayak ketawa itu kayak di kuping aku gitu loh suaranya. Makin deket ya? Iya. Tapi si Tante nggak bangun ya? Nah, Tante aku nggak bangun sama sekali. Nggak kayak nggak denger apa-apa ya? Iya, aku nangis tuh, dan abis itu ya aku ketiduran dong. Dan aku nggak cerita sampai baru inget lah kayak beberapa hari lalu, gara-gara aku lagi di tempat gelap, tiba-tiba teringat cerita itu. Gitu. Jadi kayak gitu. Itu yang aku alamin.
Gitu. Sama ini juga, jadi dari komplek aku tuh sekitar jarak 500 sampai 1 kilo ada satu rumah sakit. Oke. Rumah sakitnya bukan grup gede saat itu. Sekarang sih dia udah ganti nama ya. Aku nggak mau sebut namanya apa. Pokoknya tapi bukan grup besar kan. Kalau grup besar kayak yang dari M itu, dari S ya dari kan. H, ini gitu nggak grup gede. Berdiri sendiri lah. Gitu. Oke, swasta lah mungkin atau swasta. Nah, aku tuh waktu TK punya teman TK yang mama akrab nih sama mamahnya. Kita sebut saja Mama C. Gitu ya. Terus si Mama C ini punya suami yang kebetulan sering keluar negeri buat dinas. Oke. Jadi dia sering ditinggal. Mama C ini punya anak 2. Jadi yang sama kasusnya sama ya, masih tante yang nginep ya, sering ditinggal suami ya. Iya, tapi ini beda orang. Beda orang ya. Kalau tante itu cuma yang sebulan itu doang. Tadi kan tante E, ini tante C. Tante E udah gitu. Oke. Nah, ini Mama C. Mama manggilnya Mama C karena dulu waktu kecil kan kayak mamaku nih. Iya, mamanya siapa? Namanya siapa, tapi dipanggil Mama Tutu, nama anaknya gitu kan. Nah, temen TK nih, TK SD bareng. Nah, satu hari dia lagi sakit kan, terus dia ke rumah sakit naik taksi, nggak salah waktu itu. Rumah sakit ini nih nggak jauh dari rumah. Kenapa dia milih rumah sakit itu? Karena nggak jauh kali ya. Pertama ya nggak jauh, karena saat itu kalau nggak salah nggak ada rumah sakit lain selain yang ini. Terus yang kedua, ini terdekat banget deh. Sekarang sih ada rumah sakit lain selain itu. Terdekat. Terus yang kedua, kalau ada apa-apa, mamaku tuh pasti mau nolongin gitu, karena kan nggak jauh dong dari rumah. Iya, deket. Ya pokoknya dari pintu masuk tuh hampir sekilo lah, kan nggak jauh dong berarti. Iya. Nah, abis ke dokter, akhirnya sama dokter harus dirawat. Lupa deh sakit apa kata mama, pokoknya harus dirawat deh. Nah, dia akhirnya udah masuk kamar duluan dong. Udah masuk kamar, terus dia telepon mama, manggil mamaku kan, telepon ke rumah loh ya, kan telepon dari rumah sakit ke rumah. Enggak, telepon dari HP waktu itu, tapi teleponnya ke HP mamaku, bukan rumah, sorry. Karena waktu itu udah ada HP, tapi yang telepon sama SMS doang. Yang mereknya N malah. Masih poliponik. Belum poliponik malah, belum ya? bawahnya lagi. Oh iya, yang penting bisa nelpon SMS. Nelpon SMS doang yang main cacing. Oh iya. Main cacing. Nah terus habis itu telepon mama ke HP. Tuh manggil mama kan pakai namaku. Hah gitu. Aku dirawat. Di mana? Di rumah sakit ini. Nah sebenarnya mamaku tahu tuh rumah sakit itu agak horor. Tapi nggak cerita karena Mama C ini penakut orangnya. Iya. Oh kamu sakit apa ya di rumah sakit apa? Aku sakit ini sama dokter harus dirawat. Ini aku udah masuk kok, udah diinfus kata dia gitu. Siang-siang dia nelfon. Kamu bisa kesini nggak temenin aku sendirian. Nah mama nanya loh si C masih ini gimana C sama adiknya. Karena kan kata mama, menurut mama kalau si C sama adiknya lagi apa namanya? Lagi nggak ada mbak, ya dibawa ke rumahku aja, maksudnya biar aku ada temannya main. Nggak ada mbak kok gitu. Oh gitu, ya udah, soalnya kalau nggak ada mbak sini aku jemput aja, aku jemput di rumahku aja biar Tutu ada teman main. Udah nggak apa-apa dia di rumah aku aja, katanya gitu. Udah, terus mama akhirnya siap-siap dong, nyamper Mama C nemenin ngobrol gitu. Terus udah menjelang malam, kata mama nggak usah habis maghrib. Mama izin pulang dong, kan mau istirahat biar nggak mau ganggu. Dan mamaku kan juga masih harus ngurusin bapakku baru pulang. Ada urusan lain lah, nggak bisa nemenin full gitu. Ya udah ntar kalau ada apa-apa telepon aku aja ya, kata mama gitu. Pulang ke rumah nih, mama baru banget pulang ya, pulang mandi, baru kelar mandi nih. Mama C udah nelfon lagi. Tuh, aku sekarang ke tempatmu ya, lagi jalan. Lah, gimana aku jemput aja? Nggak mau aku jalan, tunggu ya. Dia jalan dong bawa infus. Digeret-geret tuh tiangnya ya? Jalan setengah lari. Nggak pakai tiang. Infusnya dipegang? Infusnya dipegang. Lari. Kata mama setengah lari gitu. Sampai rumah dia ngos-ngosan. Mama bantuin, sini duduk di sofa kan, diambil minum sama mama, dibikinin air hangat terus minum. Teh manis atau apa? Teh manis atau apa itulah. Ya, oke. Terus mama bilang, kamu kenapa? Gitu. Aku kan tadi telepon suami aku ya. Jadi dia telepon suaminya nih. Mau ngasih tahu maksudnya, Pak, aku dirawat di rumah sakit ini kayak gini, kan berurusan dengan pembayaran juga lah mungkin ya. Oke. Intinya sih dia mau ngabarin gitu. Pas ditelepon, halo, dia nelfon dong. Terus yang jawab gini, halo, tapi suara perempuan. Halo, nah bingung dong. Tapi aku berani jamin nih, suaminya nih setia, nggak tukang nyerong. Aku berani jamin. Gitu. Yang ngangkat bukan orang lain. Nggak mungkin orang lain. Aku kenapa bisa ngomong gini? Karena aku tahu alasannya gitu. Aku kenal Mama C ini, maksudnya sampai sekarang nih masih berteman dengan Mama. Jadi aku kalau ada yang bilang itu pasti suara pelakor, nggak fix beneran. Aku kenal sama suami istri ini, nggak mungkin kayak gitu.
Terus halo, ini siapa gitu kan, dia mikir ini siapa, kata Mama C, ini aku Jelita. Jelita siapa? Dia kan tadinya mikir ya, masa suaminya main serong, tapi kayaknya nggak mungkin gitu. Tahu nggak jawabannya apa? Jelita yang ada di sebelah kamu. Anjing. Dia langsung tutup HP-nya, dia cabut ke rumah. Langsung lari ya? Mama bilang, oh gitu. Sebenarnya mamaku udah tahu di situ ada kejadian, jadi tetangga juga ada yang pernah dirawat di situ sama kejadiannya. Di pas telepon tapi bukan suaranya. pas telepon, ya adalah ditampakin atau apa? Oke. Terus ya udah gini, kamu tenang dulu. HP-mu kamu bawa nggak? Atau mama? Bawa nih. Coba telepon lagi si abang tuh pasti suami dia. Pas telepon, suaminya ngangkat. Halo mah, aku nungguin mama lo dari tadi. Mama kata dokter apa? Gitu. Terus si Mama C cerita, "Pak, tadi aku telepon papa loh. Kok suaranya cewek? Kok suaranya cewek? Apa? Orang papa dari tadi megang HP nungguin mama telepon? Mama nggak telepon, makanya ini papa telepon." Gitu. Terus Mama C cerita ke dia tuh, "Ya Allah ma, demi Allah ma, aku nggak ada." Gitu. Bahaya juga tuh cewek begitu ya. Bisa. Nah ini aku kan pernah cerita di Lapaknya Duyusi. Ada yang bilang tuh selingkuhan, tapi aku ya, lillahi ta'ala demi Allah, aku tuh kenal keluarga ini cukup dalam. Jadi aku yakin nggak mungkin itu. Lagian kalau ini emang kasusnya perselingkuhan nggak mungkin kita ceritain di sini lah. Iyalah. Kita kan nggak tujuan kita buat buka-buka kayak gitu. Iya, ngapain selingkuhan ngikik-ngikik juga menurut gue ya. Iya. Bener-bener gitu, Jelita deh. Kayak kasus sebelah kamu juga langsung merinding gak sih? Gitu. Kayak berasanya beda. Terus kata mama, ya udah, terus sekarang kamu gimana? Masih mau di rumah sakit nggak? Nggak mau. Akhirnya kata mama nginep di rumah. Jadi papa digusur tidur sama aku sama adikku ke kamarku. Dia sekamar sama mama. Terus besok paginya dianterin papa ke rumah sakit buat administrasi tukar pindah rumah sakit. Terus si mbaknya akhirnya suruh nemenin. Jadi anaknya dititip di rumah jadi main sama aku. Okay. Gitu. Sesekali mama nengokin gitu. Tapi itu emang rumah sakit itu kebetulan aku pernah sekali sakit alergi. Pernah ke sana berobatnya karena nyari yang terdekat. Waktu itu aku alergi ikan apa gitu. Jadi bintik-bintik merah gitu. Iya, bintik merah, satu badan merah semua. Nah, bawalah ke situ sama mama. Emang hawanya beda sih. Mama tuh bawa sini juga terpaksa karena posisinya waktu itu deket dan nggak ada mobil. Jadi kalau naik motor bisanya ke situ. Gitu. Karena kebetulan rumah sakit yang langganan kantor papa agak jauh posisinya, jadi kayak gitu. Ada apa nggak di situ pernah lihat pas nyampe ke sana? Ya sebenarnya sih kayak kalau aku sih nggak lihat ya, mungkin siang. Tapi hawanya tuh kayak nyekek aja. Nggak nyaman gitu ya. Jadi aku juga pernah kok masuk ke salah satu hotel, ngeliatnya suram terus kayak nyekek gitu loh, kayak napas tuh kecekat aja gitu. Gitu. Jadi begitulah kejadiannya. Iya, banyaknya ceritanya ya. Iya, banyak ya ceritanya. Tapi mungkin sih di kampus juga pernah gitu. Tapi kampusnya bukan kampusku, justru kampus orang. Jadi yang kakak alamin. Ini nggak apa-apa ya, jadi nyasarnya ke pas aku kuliah. Jadi pas aku kuliah tuh, aku punya teman yang aku temenan dari TK sampai sekarang. Nah, temanku kuliah di kampus tetangga nih. Gitu. Pengen main nih. Terus dia ngajak, ke mall ini yuk gitu. Tapi kamu kesini ya gitu. Maksudnya samperin gue dulu ya. Samperin gue ya, karena emang sebenarnya menurut aku lebih praktis aku nyamperin dia. Ntar sejalan. naik mobil baru kita ke mall itu bareng gitu. Dateng nih. Terus aku sama dia ke parkiran mobil. Terus aku buat pipis mendadak tuh. Gue mau pipis dulu boleh nggak? Oh ya udah, toilet di sana. Mau gue temenin nggak? Tungguin di luar aja deh, gue bilang gitu. Nah, aku masuk toilet kan. Nah, toiletnya nggak usah ada 2 bilik. Aku punya kebiasaan gini, kalau di toilet kayaknya aku doang sendiri, aku pasti lihat pintunya atu-atu. Maksudnya kayak ngecek ada orang apa enggak. Gitu. Karena pernah kejadian kan kayak kita ngantri toilet, ternyata toiletnya kosong, cuman karena pintu yang tutup aja, biasanya aku buka. Iya benar. Yang ini kayak lebih enak deh. Kadang ada tuh feelingnya gitu. Iya, ngecek dulu. Yang ini aja deh. Jadi aku ambil lah yang paling pojok. Jadi pas aku pipis, bukan, wah. Terus tiba-tiba tuh sebelah ada yang nge-flush. Tau kan? Bunyi. Dan aku baru kelar pipis baru mau nge-flush, terus aku mikir kayak, kan tadi kosong ya? Kok ada orang masuk, nggak denger? Karena
pintu toilet tuh pasti ada bunyinya Iya, kan? Iya. Bukan mic, tapi adalah bunyinya kalau ada orang masuk dan pasti kayak ada Pas suara yang ngunci sepatu. juga ada bunyinya kan? Iya, dan itu nggak ada ngunci. Oke. Terus, terus kan biliknya tuh bahannya bukan semen gini apa ya? Kayak semi-triplek gitu, plastik gitu ya. Terus aku dengar ada jari begini. Tahu kan sambil kuku? nge-flash jadi ada bunyi gitu. Kuku abis nge-flash tuh ada bunyi gitu. Terus tiba-tiba ada bunyi orang nyalain keran gitu. Terus aku iseng banget jujur ya. Kan biliknya bawahnya ada ini. Nengok. Nah, aku karena duduk, aku pelan-pelan ngintip begini. Sing gak ada apa. Kan biasanya orang ada bayangan tuh kakinya. Iya. Nggak ada. Tuh ada yang gonggong tuh. Langsung terus aku kayak udah pelan-pelan, untungnya nggak lama suara pintu kebuka. Temanku masuk masih lama nggak? Iya. Ntar keburu macet nih. Pipis nah lama ini udah amat. udah gitu, karena teman gue juga nih, aku tipikal yang kok pipis cepet gitu, ngapain lama-lama. Nah dia ngerasa aku cukup lama karena temanku dari TK kan, sering pergi bareng gitu. Oh lama banget pipisnya. Iya pas itu tuh lama banget. Udah nih, gue bilang aku keluar. Terus ya aku mukanya kayak berusaha chill gitu. Terus dia kayak, oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, udah yuk. Nah pas jalan, berangkatlah kita ke mall yang mau kita tuju ini, pakai mobil dia. Nah terus dia tuh kayaknya ngerti. Terus nanya, lo tadi kok lama sih? Ada apa? Dia udah ngerti soalnya. Aku akhirnya, iya tadi begini, aku cerita kejadian. Ya kan, gue juga lupa ngasih tau lu. Di toilet tuh sering ada kejadian-kejadian. Gue sih nggak pernah ngalamin ya tuh, temen gue. Makanya gue nanya tadi sama lu mau gue temenin masuk nggak? Lu nyuruh gue di luar aja. Ya gue kan nggak ada pikiran apa-apa ya. Saya positive thinking, mau pipis doang, berapa lama sih gitu. Iya, sering kejadian deh kayak gitu-gitu. Nggak lo doang, teman gue ada yang pernah. Gitu. Makanya gue tadi mau nemenin lo. Kan lu sering banget digangguin kayak gitu-gitu, dia tuh kayak udah ngerti gitu. Udah fase. Udah fase, namanya temenan dari TK sampai sekarang. Jangan-jangan yang anaknya itu, Mama C nih? Bukan ya? Oh enggak, beda. Tapi dia kenal si C kok. Kita satu TK. Oh iya, satu geng ya? Satu geng, enggak. Soalnya si C waktu itu habis itu keluar kota, jadi kita sempat lost contact. Gitu. Nah udah habis itu, bilang gitu, iya kemarin juga ada kejadian-kejadian. Terus lo masih bagus, cuman gini doang. Teman gue liat ada perempuan rambutnya panjang. Sumpah gue bilang, lo nggak lihat? Ya gue sih nggak lihat, cuman pas gue intip bawah kok nggak ada kaki ya. Tapi gue nggak berani nengok kepala begini. Gitu. Iya. Cuman sebenarnya kayak berasa sih jujur ya, pas aku nengok begini ke bawah. Kalian tahu kan di toilet sudutnya ada di sini kan? Iya, ada pojok-pojoknya. Sebenarnya aku ngerasa kayak ada, jujur ya, kayak ada yang liat gitu. deh. Kayak batin tuh kayak ada perempuan ngeliatin begini. Cuma karena kakak nggak nerusin, cuma jadi nggak kelihatan. Udah aku iya. langsung gitu. Iya, dari atas saya lihat. Tahu nggak kalau ada perempuan lagi duduk. Kayak kira-kira kayak gitu deh. Iya. Ya udah. Makasih buat yang udah nonton videonya. Ditunggu episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, sama subscribe. Sama kalian kalau yang punya cerita boleh kita kasih linknya di deskripsi ya. Kalau yang mau bisa punya cerita, mau nge-share, mau jadi narasumber kesini, kita kasih linknya di deskripsi ya. Terima kasih. Bye-bye. Harus subscribe ya, like juga. Bye-bye.